pemirsa, jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Klikman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lainnya yang dapat memicu timbulnya jerawat adalah masa menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Jerawat tidak selalu muncul karena kotor, melainkan lebih disebabkan faktor dari dalam tubuh. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebihan produksi kelenjar minyak atau sebaceous gland yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Penyebab jerawat yang paling umum adalah hormon, tumpukan minyak atau sebum di kulit berkolaborasi dengan bakteri. Ya, pemirsa JAK TV, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi ya di Kata Dokter. Sebenarnya saya masih banyak mau mengulas hal-hal yang mungkin biasa kita bahas di Kata Dokter, tapi malam hari ini kalau melihat Viti tadi, ada hal kecil yang mungkin sepele terlihat, penyakit di wajah, pasti semua udah pernah ngalamin, jerawat, hal yang biasa. Mungkin bagi semua orang akan beranggapan seperti itu ya. Tetapi ternyata jerawat itu juga bisa berbahaya kalau kita nggak tangani dengan baik. Mungkin ada sesuatu terjadi dengan wajah, mungkin juga orang jadi nggak merasa percaya diri. Nah, malam ini kita kupas habis seputar masalah jerawat. Nanti Anda juga boleh bertanya seputar jerawat ke sini dengan narasumber kita 511 seperti biasa. Tapi sebelumnya, saya akan perkenalkan narasumber kita malam hari ini adalah Dr. Yulimas Nisa Utami. Aku panggilnya Dr. Nisa ya. Iya, boleh. Dr. Nisa, aku lihat tadi Viti kan ya, jerawatnya mulai dari 1, 2, 3. Ya kan, mulai dari yang ringan sepertinya orang-orang menganggap hal itu sepele ya, tapi ternyata makin lama makin banyak jerawatnya. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya orang beranggapan baru harus ke dokter. Ya, cerita sedikit nih dokter, sebenarnya jerawat ini berbahaya atau enggak? Satu dulu. Sebenarnya sih tidak berbahaya ya. Nggak berbahaya Cuma ya. memang dengan adanya jerawat itu bikin orang nggak pede. Oke, benar, saya setuju banget tadi, bikin nggak percaya diri. Saya juga punya jerawat 1, udah nggak percaya diri. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong jerawat, itu kalau bahasa medisnya kan acne ya. Nah, itu jerawat itu sebenarnya apa sih dokter? Jerawat itu sendiri adalah di mana ada sumbatan ya di kelenjar minyak. Nah, karena produksi minyak yang berlebihan itu menyumbat di situ karena adanya penumpukan keratin gitu kan, sel-sel kulit mati maksudnya. Betul, menumpuk di situ betul. akhirnya menyumbat. Iya. Jadilah jerawat. Oke, kalau lama-lama menumpuk langsung jerawat nih dokter, apa komedo dulu jadinya? Awalnya komedo dulu, Komedo dulu. tapi lama-kelamaan karena mungkin orang nggak sadar ya kalau sebenarnya itu ada komedo. Iya. Karena kan komedo ada 2 macam, ada yang hitam dan ada yang putih. Nah, lama-kelamaan ya akan membesar, akhirnya jadi jerawat, dan kalau semakin membesar bisa ada nanah di Oke, dalamnya. sebentar. Jadi komedo juga ada 2 macam nih. Iya. Ada komedo yang putih, ada yang hitam. Iya. Ini dua-duanya sama aja berbahayanya kalau nggak dirawat, jadi jerawat dua-duanya, atau yang harus lebih aware dengan komedo yang mana? Sebenarnya komedo putih karena dia kan di dalam ya. Orang cenderung tidak Mengindahkan. Karena kan tidak kelihatan. Baik, Padahal lama-kelamaan dia di situ menumpuk, semakin besar, akhirnya terjadilah peradangan Jadi jerawat. ternyata jerawat itu ada komedo, dan sebelumnya jerawat itu komedo dulu. Nah, Iya. misalnya sudah terbentuk jadi komedo, sebenarnya penyebab dari selain tadi dikatakan oleh ada yang menyumbat dan Iya. sebagainya, itu bisa disebabkan oleh bakteri juga nggak sih dokter? Bisa, iya, bisa. Jadi kan kalau misalnya gini, kita kan ada di udara, udara bebas ya gitu, polusi udara. Betul. Polusi udara nempel pada wajah kotor, berminyak, timbullah peradangan. Oke. Jadi polusi udara, kuman masuk ke wajah, dia nyumbet juga, jadilah peradangan, jadi jerawat. Semuanya itu yang paling cepat dalam proses untuk nyuburin atau mempercepat tumbuhnya jerawat itu sebenarnya apa, dok? Minyak. Nah, jadi sebenarnya kalau orang wajahnya, ini kan di sini dikatakan bahwa kadang-kadang jerawat itu memang pertumbuhannya kan karena komedo dan sebagainya. Oke. Minyak adalah penyebab utama daripada seseorang itu bisa terkena jerawat atau enggak. Nah, kalau si minyak ini berlebihan akan sangat berbahaya karena kan jerawatnya pasti akan lebih banyak. Oke, dok, misalnya
orang kan ada dua jenis kadang-kadang tipe jenis kulit. Ada yang campuran, ada yang berminyak, ada yang kering, cenderung kering. Jadi si kulit cenderung kering ini biasanya aman dari jerawat. Tidak juga sih. Enggak juga ya. Jadi semua yang merasa kulit aduh seneng nih aku kulitnya kering, nggak perlu jaga perawatan nih. Jadi sebenarnya semua kulit bisa terkena oleh namanya jerawat ini ya. Nggak peduli mau dia kering, kombinasi ataupun kulit berminyak. Tapi biasanya lebih banyak di kulit yang berminyak. Oke, kalau melihat dari semua itu dokter, sebenarnya kita kan semua kalau udah berjerawat, saya satu jerawat pasti udah merasa aduh mau kemana-mana malu gitu ya, mau gimana caranya. Sebenarnya ada penata laksanaan yang simpel nggak dok? Kalau jerawat baru 1-2 itu untuk dilakukan sendiri di rumah, apa harus ke dokter? Jangan jauh sekarang ya. Oke, pemirsa, menarik nih ya berbicara masalah jerawat, tapi mungkin Anda di rumah masih belum tahu mau tanya apa. Nanti kita bahas lagi, mungkin akan timbul pertanyaan lagi. Anda boleh telepon 5155111 saat lagi tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Dokter nih tadi sempat kita terpotong ya, berbagai macam faktornya juga yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua itu sebenarnya aku mau tanya dok, kadang-kadang kita sudah bahas masalah bakteri, ya kan tadi faktor penyebab dari timbulnya jerawat ya, bakteri bisa tadi dikatakan juga ada penyumbatan lama-lama menjadi komedo berubah menjadi jerawat dan sebagainya, kulit mati yang menumpuk dan sebagainya. Kalau misalnya jerawat itu ada faktor genetik nggak dok? Ada. Jadi misalnya di keluarga ayah atau kakaknya berjerawat, anaknya bisa. Itu kan juga disebabkan karena hormon ya. Karena hormon. Iya, betul. Kalau hormon ada namanya hormon androgen ya. Jadi misalnya di ayahnya produksinya berlebihan, pada anak juga bisa juga berlebihan juga. Oke. Sebenarnya jerawatnya ada macamnya nggak sih dok? Apa cuma satu akne aja? Ada nggak jenis-jenis jerawat? Macam-macam ada. Apa aja dokter? Akne vulgaris, akne venenata. Dan berbagai macam jerawat lainnya. Pembagian jerawat-jerawat ini biasanya itu lebih sering kita lihat akne vulgaris ya, karena memang banyak sekali di masyarakat luas itu jerawat ini sangat mengganggu. Nah terkait dari itu kita punya juga bintang tamu. Sebelum kita bahas yang lain, pemirsa, malam hari ini bintang tamu kita adalah seorang penyanyi cantik, seksi, tapi dia juga punya sedikit masalah jerawat. Tadi sempat ngobrol sama saya. Langsung kita panggilkan dia ya. Susan, apa kabarnya? Susan, terima kasih. Silakan duduk sayang. Oke. San, tadi aku sempat ngobrol. Pasti kamu udah sempat dengar tadi sedikit pas kamu baru datang bahwa ternyata yang kita bahas jerawat. Kata Susan, tepat nih, aku lagi bermasalah. Aku juga lagi jerawatan. Sebelum kita ngobrol, sebelum bahas jerawat, kita bahas dulu karir ya. Kamu ini penyanyi udah pasti cantik, seksi dan sebagainya nih. Menyanyi udah berapa lama? Kalau nyanyi sendiri sih udah dari kecil? Enggak. Kirain udah dari kecil nyanyi di kamar mandi seperti saya. Biasa suka nyanyi waktu kecil juga suka nyanyi di kamar mandi. Ternyata berbakat juga kalau dari nyanyi kecil di kamar mandi bisa jadi penyanyi katanya. Jadi di keluarga nggak ada sama sekali yang bisa bernyanyi? Keluarga sih mungkin bisa, cuma ibaratnya nggak diteruskan gitu, nggak dilanjutkan. Mama atau papa yang biasa suka bernyanyi itu? Mama sih ya. Mama. Jadi sekarang sudah berapa tahun sebenarnya komplitnya untuk bernyanyi dan terjun di dunia tarik suara, di dunia entertain ini? Yang benar-benar udah fokus banget sih ini udah 4 tahun. 4 tahun ya. Ini fokus nih. Sekarang lagi keluarin single album atau mini album? Single album. Boleh tahu temanya apa? Judulnya? Masih tentang ini sih, percintaan sih biasa. Galau-galau ya. Galau-galau kena tipu gimana? Galau-galau kena tipu, baik. Itu juga bikin jerawat ya, galau-galau kena tipu. Benar sekali. Kalau lagu ini biasanya tentang percintaan. Jadi genre musiknya pop ya? Kebetulan dangdut. Galau tapi dangdut ya. Gimana ceritanya galau tapi tetap berjoget ya? Tetap. Karena dangdut yang musiknya lagi tren sekarang ya. Kalau melihat sebagai seorang selebritis, penyanyi dan sebagainya, dengan kadang-kadang kita tahu kulit itu menjadi nomor 1 kan? Iya, benar. Karena wajah, penampilan itu nomor 1. Nah kamu kalau lagi jerawatan sedikit begini, merasa nggak hilang nih percaya dirinya? Itu pastinya bener banget. Soalnya kalau udah ada jerawat 1 aja, biasanya kan emang
mukanya emang agak berminyak sih kebetulan, Iya. mukanya berminyak banget. Tapi emang agak susah tumbuh jerawat. Tapi kalau udah tumbuh jerawat satu gitu, udah panik banget, udah nggak nyaman, kita tutupin pakai bedak, pakai apa segala macam, emang udah nggak bisa, susah. Iya sih. Udah betul, nggak memang nyaman. harus segera ke dokter kalau udah Iya, besar benar. banget gitu kan ya. Oke, jadi memang biasanya ada perawatan khusus yang kamu lakukan, tapi membersihkan wajah setiap habis menggunakan make up, kemudian memakai krim tidur, pagi siang sunblock, rajin nggak? Enggak, itu dia yang dulu males banget sebenarnya Kamu kalau sih udah. ntar diomelin sama yang di sebelah kan tuh. Makanya udah takut aja. Oke. Apa sih kalau biasanya pulang kerja atau syuting, kan biasanya make up tebel segala Iya. macam. Itu kadang nggak sempat cuci muka, langsung Oke. aja karena ngantuk, capek gitu. Itu sering kayak gitu sih. Oke, kadang-kadang memang kalau udah pulangnya jam 2, jam 3 Iya, besyok, benar, ngantuk capek ya, banget kan. tidur dengan pakaian utuh. tetap. Oke, ternyata itu nggak boleh loh. Oke, kita langsung tanya Langsung ke tanya ke dokter dokter ya. juga ya. Dokter, tadi sempat sebelum kita bahas dengan Susan, tadi kan saya sempat menanyakan bahwa dok, kalau jerawat satu gitu kecil, tapi tetap aja cewek-cewek pasti mengganggu gitu. Ada nggak cara yang untuk sepertinya kita bisa tangani dulu di rumah nih sebelum ke dokter kulit atau bagaimana, klinik kecantikan atau bagaimana dokter? Sebenarnya kalau satu kecil, asal kita bisa menjaga kebersihan wajah, ya itu Nggak perlu ya jerawatnya dibersihin atau pakai krim-krim jerawat biasa dulu, coba ya. Emang paranoid ibu-ibu biasanya. Oke, jadi sebenarnya faktor-faktor yang harus kita dahulukan kalau kita harus segera menderita jerawat tuh harus ke dokter tuh jerawat yang seperti apa? ya tentunya jerawat yang sudah meradang ya, itu memang sudah harus dikonsultasikan kepada dokter yang berkompeten Iya, ya di iya, bidangnya. iya, iya. Karena kan kalau misalnya tidak ditangani, lama-kelamaan dia kan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, itu kan membentuk ada nanah gitu. Nanti kalau Pus sudah ya? ada pus itu, nanti setelah dia sembuh jadi meninggalkan bekas dan seperti jaringan parut. Jadi sebaiknya memang harus dengan perawatan ya. Iya. Dokter, faktor-faktornya banyak banget, ada di genetik dan sebagainya. Iya, betul. Kalau makanan gimana? Makanan seperti apa sih yang Pengaruh ya, menyebabkan Pengaruh jerawat? sekali. Aku suka pedes-pedes soalnya. Sama ya, itu kayaknya itu intinya juga itu. Gitu. Biasanya sih makan makanan yang berminyak ya, goreng-gorengan, Oh, junk oke. food. Kalau pedes-pedes itu bisa nggak dokter? Pedes-pedes sih tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi sebenarnya justru goreng-gorengan yang Iya, berminyak itu yang mempercepat. Iya, memang buah dan serat juga mungkin kurang. Jadi deh, kamu suka makan makanan goreng-gorengan nggak? Suka banget, apalagi tuh mau makan Padang, masakan Padang paling suka banget. Padahal penyanyi itu suaranya harus dijaga kualitasnya ya. Tapi tinggal dijaga. Tapi memang sulit kalau untuk menjaga Sulit itu. emang kalau Oke, makan. kalau kayak seperti Susan, pasti sebagai seorang selebritis, kadang-kadang ada yang bilang, dok, bisa juga tuh kalau nempelin handphone ke pipi jadi jerawat gitu, gimana, ya Dok? kan? Betul, betul. Itu karena handphone kan kita pegang setiap saat, setiap hari. Kadang juga ada orang pinjem. Nah, itu terjadi transfer bakteri tanpa Oke. kita sadari. Tangan kita tuh kotor. Jadi kita pegang handphone, bakteri dari tangan pindah ke handphone, lalu dari handphone kita tempelkan ke pipi secara terus-menerus kan tanpa kita sadari. Nah, untuk menyiasatinya lebih baik gunakan earphone ya. Jadi earphone nggak Nah, langsung. bisa earphone. Jadi jangan gunakan langsung yang nempel ke pipi, udah nempel kemana-mana, lupa. Langsung Earphone ya. lebih aman. Betul, saya setuju itu Dokter Nisa. Nanti kita lanjut lagi ya, Susan dan Dokter Nisa ya. Pemirsa, Anda boleh telepon di sini nanti 515 tentunya saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa, Kata Dokter. Kalau bagi cowok-cowok, jerawat itu mungkin suatu hal yang nggak bisa dianggap serius, kadang-kadang suka cuek kalau cowok ya, tapi kalau cewek sekarang lebih concern. Tapi ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya zaman, sekarang banyak cowok-cowok metroseksual ya, yang merasa penampilan fisik dan wajah juga harus seimbang. Nah, pertanyaan saya, pasiennya Dokter Nisa banyak cowoknya nggak sekarang? Banyak sih, seimbang Banyak. antara cowok dan cewek. Nah, kalau biasanya kalau cewek kan acne vulgaris biasanya ya. Kalau cowok sama? Sama juga Sama sih. ya. Oke. Apakah pasien-pasien ini kalau sudah terdiagnosis mereka ini ternyata acne vulgaris. Iya. Biasanya diapain sih dokter? Dilihat dulu ya itu bisa langsung diterapi ya, tindakan
atau bisa juga diberi krim untuk mengurangi infeksi Baik. radangan ya. Oke. Iya. Jadi biasanya dicoba dengan krim dulu. Oke. Kalau yang udah gede-gede itu diapain sih dokter biasanya? Biasanya langsung disuntik sih. Disuntik ya bisa. Tapi jangan takut, banyak yang bilang aku nggak mau ke dokter kulit, nanti kalau misalnya ke klinik kulit kecantikan atau dokter kulit disuntik jerawatnya. Disuntiknya bukan pakai squid yang besar, tapi pakai squid yang kecil ya, yang halus, squid insulin, jadi nggak kerasa Nggak ya. berasa. Tapi biasanya dia kalau udah setelah disuntik itu emang langsung kempes dok. Biasanya sih 1-2 hari udah kempes. Buat penyanyi penting seperti kamu ya, iya, jadi memang sebenarnya. kalau udah jerawat gede cepet-cepet suntik ya. Oke. Baik dokter, kadang-kadang obat krim nggak mempan ya kan, dikombin dengan suntik. Adakah tindakan lain mungkin peeling atau apa yang bisa dilakukan pada yang udah exacerbasi, yang udah luas banget jerawatnya? Mungkin kalau kita melihat kulit yang normalnya udah nggak ada, semua tertutup jerawat. Iya, biasanya sih dengan peeling ya, karena di situ dia peeling akan membuat jerawat jadi kering gitu ya. Dan dia juga bisa untuk menipiskan kulit gitu ya. Jadi lebih bagus sih kalau memang misalnya harus dipeeling gitu. Baik, jadi kalau peeling itu sebenarnya peeling jerawat ya? Peeling jerawat khusus untuk jerawat. Biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang memang udah luas. Iya betul. Ya, kamu pernah peeling jerawat nggak? Kalau untuk feeling jerawat sih kebetulan belum pernah. Belum Cuma pernah. Feeling muka udah pernah. Oh, dia sudah perawatan untuk rejuvenation udah pernah ya, tapi peeling jerawat belum, karena waktu itu mungkin belum berjerawat ya. Belum. Sekarang mulai harus peeling jerawat Iya. sepertinya. Oke, dokter. Iya. Misalnya udah reju, udah no peeling, udah suntik, udah pakai krim, Iya. nggak mempan juga. Kadang kita menemukan beberapa orang yang cukup bandel jerawatnya, ya kan? Diapain sih dokter? Apa perlu pakai obat minum kalau kayak begitu? Perlu biasanya dengan antibiotik ya. Ya, biasanya dengan antibiotik. Selain itu dengan obat minum. Ya. Selain itu kan faktor-faktor pencetus jerawatnya harus diketahui Dihindari, dulu. betul, dan diketahui terus dihindari. Iya, agar dihindari. Baik, kalau misalnya jerawat yang paling berat dalam proses penyembuhannya biasanya jenisnya seperti apa tuh dokter? Biasanya sih kista ya, karena kan Kista. di dalamnya Karena sudah memang bernanah. Sudah bernanah dan di dalam sudah dalam Oh, sekali jerawat ya. ada juga kista gitu. Ada kista Jadi juga. maksudnya Semak besar. Oh, besar. yang udah nanah kayak batu gitu ya. iya betul. Itu harus lebih aware ya Iya. pelaksanaannya. Oke, dokter kalau melihat dari semua itu kan banyak hal yang kita bisa tahu bahwa sebenarnya jerawat atau acne ini sebenarnya kalau perawatan kulitnya bagus ya kan, betul. membersihkan wajah bagus, nggak males-malesan pakai krim, ini nggak terjadi. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya wajah kita ini bebas jerawat nih dok? Apa aja sih tindakannya? Sebenarnya sih pertama ya kita harus rajin tuh membersihkan muka. Ya. Karena kalau muka nggak bersih kan kotoran cepet nempel, Ya. bakteri-bakterinya juga ya. Oke. Nah lalu misalnya gini, kita setiap hari menggunakan kosmetik nih. Penggunaan kosmetik juga diminimalisir aja, Betul. jangan terlalu sering. Jadi misalnya Benar-benar. kita wajib berkosmetik, setelah selesai ya langsung dihapus. Iya. Nah, kalau kita melihat nih, jadi perawatan ada nomor 1 ya, rajin membersihkan dan sebagainya. Kalau kita melihat dari yang tergambar di televisi, mungkin pemirsa juga bisa melihat semua. Ini pasien mau diapain ya dokter ya? Ini pasien datang dengan bekas-bekas jerawat. Ini pasien datang dengan bekas jerawat ya. Dia datang ingin menghilangkan bekas-bekas jerawat. Oke, ini jerawat udah nggak ada, tinggal Sudah bekasnya. tidak ada, tinggal Baik. bekasnya. Ini perawatannya dengan mechanical peeling. Kalau Mechanical iya, peeling. Beda dengan acne peeling karena acne-nya udah nggak ada. Namanya sekarang mechanical peeling. mechanical peeling ini Apa tuh, dokter? maksudnya adalah dengan alat. Kalau acne peeling itu kan dengan cairan chemical. kimia, iya Baik. betul. Sebenarnya sama untuk mengangkat sel-sel kulit mati ya, bekas-bekas jerawat, dan dia juga merangsang pembentukan sel-sel kulit baru. Iya, gitu. betul. Ini sepertinya alatnya itu seperti memberikan seperti menyedot Betul. apa komedo gitu ya. Betul. Kotoran di kulit dan kulit mati sebagainya. Iya betul. Agak berbeda nggak dok dengan microdermabrasion?
Ini microdermabrasion. Jadi ini sebenarnya alatnya adalah microdermabrasion ya. microdermabrasion. Jadi pasien-pasien yang habis berjerawat kalau dianjurkan dokternya untuk mikro atau microdermabrasion memang bagus ya. Jadi memang alatnya bagus sekali, itu saya bisa melihat dan saya juga pernah mencoba microdermabrasion, itu bagus sekali ya. Nah, sekarang cerita biar pemirsa juga tertarik, Dok. Sebenarnya microdermabrasion ini setelah diamplas nih, kata orang diamplas kulitnya. Apa sih yang dilakukan alat ini? Apa yang terjadi pada kulit? Jadi alat ini kan seperti mengamplas ya, mengamplas permukaan kulit itu kan pasti ada sel-sel kulit mati tuh. Baik. Jadi seperti dirangsang untuk membentuk sel-sel kulit yang baru. Nah, setelah mikro itu kulit akan jadi lebih cerah ya, bersinar. Apalagi kalau setelah mikro dimasukin serum untuk mencerahkan. Baik. Iya. Jadi sebenarnya kalau jerawatnya udah bersih, pemirsa jangan stop. Ya betul. Masih ada perawatan berikutnya, yaitu perawatan yang namanya pasca jerawat ya. Jadi mungkin bekas-bekasnya dihilangkan, biar mulus, biar nggak ada hitam putih, dan mungkin lubang-lubangnya bisa dikecilkan ya dokter. Microdermabrasion ini menyakitkan nggak dokter? Enggak sih. Enggak, jadi kamu takut ya? Katanya kalau diamplas sakit dok kulitnya. Enggak, lagi pula kadang-kadang suka dikasih krim anestesi ya. Iya, betul. Jadi pasien nggak merasa sakit apa-apa. Iya. Kamu udah pernah belum? Mikro juga sih, tapi mikro untuk ini apa, pencerahan aja sih. Pencerahan. Jadi microdermabrasion memang tujuannya pencerahan. Pencerahan, ya. Mungkin pada waktu itu Dika tidak berjerawat. Enggak. Tapi setelah di mikro sekarang nongol jerawat. Oke, kalau seperti Susan, dia kan selebritis, Dia juga main dok. penyanyi, ya kan. Kadang kan dokter bilang tadi mengatakan bahwa sebaiknya kurangi untuk penggunaan makeup dan sebagainya. betul. Sulit buat saya, mungkin buat Susan. Iya, benar sekali, Dok. Karena setiap hari kita harus menggunakan makeup. Bagaimana nih dok perawatannya buat yang memang mau nggak mau harus pakai makeup tiap hari? Tadi pemilihan kosmetiknya ya. Kosmetik yang tepat. Yang Oke. tepat. Misalnya kan asam lemak itu kan juga menimbulkan minyak ya. Jadi kita juga harus menghindari bahan-bahan kosmetik yang mengandung asam lemak. Seperti itu. Baik, jadi sebenarnya harus tahu dulu jenis kosmetik yang cocok buat Betul. kulit. Nanti kita lanjut lagi, Susan juga udah mau bertanya. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Apa sih gini loh dok, kan biasanya kita kalau biasanya make up, apalagi untuk tampil di TV atau mana biasanya nyanyi, itu kita kan biasa selalu pakai makeup artis atau apa segala macam gitu kan, biasa sponsnya sama-sama atau ini sama-sama, itu apa sih gitu? Itu gampang Itu bisa nggak menularkan maksudnya Iya, mungkin karena jadi kan di jerawat ke orang spons pakai? yang satu itu dibuat bersama-sama, bakteri-bakterinya terkumpul dari kulit orang satu ke orang lain, Betul. dipakai kita. pantesan ini jerawatnya karena itu Jerawat. kali ya. Iya. Jadi kalau saya tuh punya solusinya sedikit, jadi untuk pemakaian foundation dan bedak biasanya saya sudah pakai sendiri. Untuk makeup dan sebagainya nanti bisa dibantu, ya kan? Karena kadang-kadang itu kulit sensitif nggak bisa Sensitif, iya. sembarangan. Nggak bisa. Oke, dokter, kadang-kadang banyak orang yang melakukan teknik lain. Selain tadi sempat kita lihat bahwa tekniknya ada microdermabrasi. Microdermabrasi. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan orang yang kepingin lebih cantik lagi, lebih perfect lagi, ya kan? Mereka melakukan teknik-teknik laser mungkin ya. Iya. Nah, ini bisa nggak kalau dilakukan teknik laser untuk pasien-pasien ini? Bisa. Teknik lain bisa sih. Bisa. Untuk Cepetan pasien-pasien mana? Peeling dengan laser, dokter? tergantung ya. Kalau laser butuh waktu. Butuh waktu dia. Oke. Jadi sebenarnya semua teknik itu sama aja, semua bisa dilakukan, tapi yang penting kita semua tahu bahwa yang bisa menentukan baik atau enggak di kulitnya kan tetap harus dokter, Iya, bukan betul, kita. iya. Oke. Kalau dari makanan nih sekarang, ya kan? Tadi kan minyak, gorengan. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa makanan ada nggak kalau jerawat itu penyebabnya karena alergi, dok? Alergi bisa sih, Ya kan? bisa. Jadi kalau kita alergi kan biasanya ke tubuh, Iya. ya kan? Ada yang alergi seafood, udang. Kita ngalah dulu ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Malam Halo, selamat malam Ibu. Mohon maaf terputus-putus. Dengan Ibu siapa? Iya. Di mana? dengan Ibu Lubena di Bekasi. Ibu Dena di Bekasi? Oke, Ibu. Passwordnya kata siapa? Kata dokter, Kata dokter. Oke. Pertanyaannya apa langsung, Ibu? ini dok, anak saya umur 14 tahun, terus numbuh jerawat banyak gitu dok.
Ibu mohon maaf terputus-putus. Ibu usianya 40 tahun. Enggak, anak saya 14 tahun. Anak atau ibu? Anak. Anak Mohon saya maaf. yang dirawat. Iya, anak ibu 14 tahun. Mohon maaf. anak saya umur 14 tahun itu jerawatan. Terus apa bisa perawatan ke dokter gitu Oh, untuk anak umur betul segitu? sekali. Dia udah Iya. terus untuk makanannya kan anak segitu masih Remaja ya, masih masa kecil kata pertumbuhan orang tua gitu. bilang. Hormonnya juga masih belum stabil. Baik. iya, Baik. apa yang harus dilakukan gitu. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Pairing apa gitu anak segitu boleh nggak? Baik. Saya mulai mengerti. Terima kasih ya Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Iya, ini kelupaan sama salah satu pertanyaan bahwa ternyata faktor usia. Banyak orang yang takut membawa anak misalnya usianya masih 14, 12, 13, usia yang pada hormonnya mulai nggak stabil. Ini gimana dokter? Pertanyaan dari Ibu. Iya, untuk Bekasi. memang anak usia 14 tahun karena sedang pubertas ya, otomatis hormon androgennya itu meningkat dan menimbulkan jerawat kan pasti. Betul. Ya kita sebagai orang tua harus mengingatkan, harus selalu membersihkan wajah dan kalau misal memang tidak bisa terkontrol dengan seperti itu, kita bisa konsultasikan saja ke dokter. Oke. Nanti di dokter akan ditangani lebih lanjut. Ibu tadi bertanya dia usianya 14 tahun. 14 tahun. Boleh nggak dilakukan tindakan-tindakan sama seperti yang udah dewasa? Ya? Tergantung. karena masih kecil Ya, ya, karena orang tua remaja. bilang masih kecil. Itu gitu. tergantung jerawatnya ya. Kalau misalnya memang parah sekali, ya memang harus dilakukan tindakan. Tindakan. Tetapi kalau memang masih bisa dijaga dengan lifestyle-nya dia, ya harus dijaga dengan Baik. makan makanan yang betul. tidak berminyak. Dan juga harus dirawat, tetap Iya, harus betul. pakai krim dan obat-obat jerawat ya Ibu. Baik, jadi sebenarnya paling tepat adalah jerawat umur 14 tahun harus dibawa ke dokter. Nanti dokter akan menentukan tindakannya, Iya, betul. pemakaian krim atau bukan, atau harus dengan tindakan. Tindakan, Ya, jadi nggak betul. perlu umur 14 sudah cukup untuk membawa si anak ke dokter, karena kata banyak yang kejadian jerawatnya pada usia-usia seperti ini dok, tapi bekasnya sampai usia dewasa. Betul. Itu kan kasihan karena Iya, beranggapan bahwa kalau masih remaja biasa hormonal dan sebagainya, padahal justru harus segera dibawa ya. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih ya. Kalau melihat dari semua itu, kita sempat bahas mengenai alergi ya. Alergi, iya. Nah, kalau pernah nggak susah ngerasa kalau misalnya nih, makan sesuatu jadi jerawat, bukannya jadi gatal-gatal atau apa? Jarang Biasanya ya? sih, enggak terlalu, tapi pernah sih kalau kena debu aja sih biasanya nggak ada alergi. Hal itu juga bisa ya. nggak jadi jerawat. Jadi betul. Saya juga merasakan itu kalau debu sekali langsung bukannya ke itu bersih-bersih tapi langsung Kan juga langsung berasa ya, langsung bener efeknya Betul, ketahuan. betul. Nah itu bagaimana dokter? Karena kan misalnya tadi alergi debu ya, debu, kotoran-kotoran gitu, dia kan membawa bakteri nih di muka. Nah, di muka kita kotor, banyak minyak, disitulah terjadi peradangan ya, nah, dapat menimbulkan jerawat. Menyiasatinya, misalnya memang kalau alergi debu, misalnya kita sedang berada di luar, Ya. harus pakai masker. Oke dok, sebenarnya perawatan yang memang lazimnya orang-orang yang tidak berjerawat ataupun berjerawat itu apa sih dok? Dari pagi, siang hingga pulang, ya kan? Kadang ada yang sabun aja deh gitu kan, ya kan? Pergi nggak pakai apa-apa, malam sabun aja padahal habis pakai bener, makeup kebiasaan tebal. begitu. Itu bagaimana sebenarnya dokter? Sebelum pakai make up, biasa ya harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu dengan mungkin pembersih, ya. Betul. Dan pakai pelembab ya setelah itu. Pelembabnya juga yang non oily ya, karena kan kalau abis membersih dicuci pakai sabun nggak biasanya dok? biasanya sih boleh dicuci pakai sabun, cuma sabun. memang sabunnya yang bentuknya cair ya kalau Betul. karena kalau bentuk terdapat sabun di situ dia lengket gitu. Betul, jadi memang harus sesuai dengan jenis kulitnya. Betul. Nanti kita bahas lagi ya pemirsa, menarik sekali. Anda masih boleh telepon ke sini 5155111. Tentunya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Oke, dokter, kita sudah bahas nih tadi tips-tipsnya seperti apa, ya kan? Kadang-kadang penyakit-penyakit tertentu, tadi sempat dibahas juga menyertai, ya kan? Ada nggak kira-kira penyakit lain yang menyertai, biasanya timbul dan mengakibatkan side efeknya jerawat, dokter?
Penyakit-penyakit Misalnya, lain? mungkin dari penyakit-penyakit sistemik gitu. Ada nggak dokter biasanya? Atau memang jerawat ini berdiri sendiri? Biasanya sih ada sih. Ada ya. Iya. Oke. Nah, kalau melihat dari semua ini dokter, jerawat itu kan termasuk permasalahan kulit. Iya. Ya. Ada nggak permasalahan kulit lain selain jerawat? Jenisnya apa aja nih dokter? Macam-macam sih ya, tapi yang paling banyak sih biasanya flek ya. Flek atau Iya, melasma ya? melasma, Oke. betul. Nah, aduh, kalau flek ini agak-agak stres ya mikirinnya, karena pada ibu-ibu Betul. biasanya pada usia-usia tertentu udah mulai bercak-bercak hitam, itu perkembangan besoknya jadi hitam semua. Betul. Nah dokter, kalau si flek dan melasma ini memang tanganannya adalah dokter ya. Iya, Jadi betul. kayaknya kalau pakai cuman krim-krim yang beredar di luar sana, sepertinya nggak mempan. Ini tangannya harusnya dokter. Kamu pernah nggak punya ada keluarga mama atau siapa pada flek? Ada sih. Tapi itu kebanyakan sih dia efek dari krem-krem yang nggak jelas ya biasanya yang benar-benar. Kadang-kadang bisa nggak tuh dok, seperti yang yang dikatakan krem-krem oleh yang- Susan. Jadi Iya, Dok. awalnya nggak ada flek, tiba-tiba pakai Nah, krim-krim tiba-tiba yang nggak krem jelas yang tuh. nggak benar-benar yang resmi atau ibaratnya Betul, dari betul, dokter, betul. nah, itu bisa flek semuanya mukanya. Ya itu berarti ada kandungan yang berbahaya di situ ya, dan tinggi biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pasien udah merasa pakai krim di luar sana yang kira-kira memang nggak qualified, dipakai terus mulai bintik, jangan diteruskan ya, nggak boleh diteruskan. Oke dok, flek dan sebagainya. Nah yang penting kita tahu nih ada penyakit lain di kulit. Nanti kapan-kapan kita bahas lah si flek atau melasma ini. Iya. Ada penelpon. Pertanyaan keduanya nanti dokter ya. Kita terima telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan ibu siapa di mana? Kata dokter, Iya, terima kasih Ibu passwordnya kata dokter. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Nunung, Mohon maaf, Ibu siapa? dengan Ibu Nunung, Ibu Nunung di ya, di. ya, dengan Ibu Nunung di Bendungan Melayu. Oke, mohon maaf Ibu di Bendungan sini. Melayu. Ibu Nunung di Bendungan Melayu. Baik, Ibu Nunung, suaranya terputus-putus. Bisa lebih jelas dan lebih keras sedikit? Ya, sudah. Ya, oke. Ibu, pertanyaannya? Pertanyaannya ini bagaimana cara untuk menghilangkan kayak jerawat ya, tapi kecil-kecil gitu di muka. Itu apakah membahayakan atau tidak ya Ibu? Mohon maaf, itu jerawatnya sudah lama? Jerawatnya udah lama tapi dia nggak hilang-hilang gitu loh. Nggak hilang-hilang. Di satu sisi aja, apa di seluruh di seluruh wajah? Apa di satu sisi aja? Di wajah, Di satu sisi saja? di dahi gitu. Di dahi aja, oke. Jadi dia kecil-kecil gitu tapi kayak ada airnya putih gitu. Ada Kan nggak airnya. hilang. Dokter, ini di satu sisi saja, di dahi saja, sudah lama, tapi nggak pernah hilang. Gimana cara? Sebentar ya, Bu Dokter, ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup? Ibu, iya, Nunung? Ibu, Iya. Ya. iya, itu Ibu berjilbab atau tidak ya? Iya, berjilbab. Jilbab. Cukup? Oke, cukup. Oke. Ibu Nunung nanti akan dijawab oleh Dokter Nisa ya. Terima kasih sekali pertanyaannya, bagus sekali. Ini jerawat yang unik. Iya, Artinya betul. selalu hanya di bagian tertentu saja. Dia bilang nggak susah banget hilangnya. Gimana dokter? Pada dahi ya tadi. Pada dahi itu Kenapa ditanyakan jilbab dok? bakteri. Iya. Kalau kita tidak rajin mengganti jilbab, bakteri akan menumpuk kan Di bagian yang dahi. sama, Ya kan? betul. Betul. Terus lagi di dahi itu kan kelenjar minyaknya itu lebih banyak daripada di tempat lain ya. Baik, Tuh, jadi produktivitas minyak di situ banyak bercampur dengan bakteri yang menimbulkan jerawat. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya harus juga namanya seperti kontak ya kepada kulit ya. Jadi kalau yang pakai jilbab juga harus lebih hati-hati. Kalau ditutup, apalagi yang sampai kadang-kadang suka di pipi, sampai dahi, itu harus rajin untuk mengganti ya dok ya. Apalagi kalau pakai bedak dan sebagainya, itu bisa menyebabkan jerawat juga. Nanti kita bahas bagaimana menanganinya. Jilbab kan tetap harus dipakai, tapi jerawat juga harus bersih. Nanti bagaimana kita bahas lagi ya. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa, Kata Dokter. Di Kata Dokter kali ini kita memberikan satu tips menarik untuk menghilangkan jerawat tanpa obat-obatan. Salah satunya dengan kulit jeruk. Vitamin C dan asam alfa hidroksi dalam kulit jeruk mampu membersihkan pori-pori kulit yang tersumbat debu dan kotoran, serta mengangkat sel kulit mati. Keringkan kulit jeruk di bawah matahari selama beberapa hari sampai benar-benar kering.
Haluskan kulit jeruk yang telah dikeringkan tadi. Tambahkan air secukupnya pada bubuk kulit jeruk dan aduk hingga menjadi pasta. Oleskan pasta pada wajah yang berjerawat dan diamkan selama beberapa menit. Lalu bilas dengan air hangat. Iya, kalau kita melihat video tadi itu berbagai macam buah-buah superfood ya, tapi nggak dimakan, tapi dioleskan di wajah dokter. Itu mungkin treatment lain atau cara lain untuk perawatan pada wajah. Kita namakan biasanya kadang-kadang namanya masker ya dok ya. Kalau itu nanti melihatnya masker buah, orange dan sebagainya, iya kan? Nah itu sebenarnya berefek nggak dok buat wajah-wajah kita ini? Iya, jelas berefek ya. Karena buah-buahan Dapat nutrisi langsung ke kulitnya. Langsung nempel gitu ya. ya cuma memang agak lama ya Iya, dengan tetap lebih bahan-bahan bagus yang dimakan dan diminum langsung. Mungkin dari luar ada, dari dalam juga ada. Jadi kalau melihat dari semua itu perawatan kulit itu paripurna harusnya, ya Iya, kan? betul. Dari dalam dan dari luar. Oke. Sebelum membahas kepada Susan nih, yang lainnya, aku mau tanya kepada dokter. Dok, kita sudah bahas semuanya. Makanan semuanya, kosmetik juga sudah kita bahas. Terkadang jerawat ini kan memang satu hal yang nggak bisa dianggap remeh ya. Banyak tadi faktor genetik juga ada, kemudian lingkungan dan sebagainya. Lingkungan, udara dan sebagainya kita belum bahas sedikit aja dok. Kalau lingkungan, maksudnya seperti apa sih dok lingkungan? Biasanya lingkungan tadi berhubungan dengan polusi udara ya. Polusi udara itu tempat bakteri tumbuh. Baik oke. polusi udara kita kondisi sedang tidak fit, bakteri juga menempel pada wajah ya. Nah itu juga bisa menimbulkan jerawat. Selain itu pada misalnya cuaca ya, iklim panas pada musim panas, perubahan cuaca ya. Oke. produksi minyak saat musim panas itu kan biasanya berlebihan. Nah di situ juga bisa kita terkontaminasi Oke, bakteri jadi bercampur minyak ya. Jadi sebenarnya perubahan cuaca itu mempengaruhi juga pada beberapa kulit yang sensitif. Dok, kalau misalnya stres bisa nggak jadi jerawat? Bisa. Bisa. Oke, misalnya pada beberapa orang stres nggak jadi jerawat, tapi pada beberapa orang stres jadi jerawat. Ya. Gimana kan kalau misalnya kita nggak, itu kan datang dengan sendirinya. Kalau Betul. stres itu kan kadang-kadang nggak bisa kita rencanakan ya, pasti Iya. ada. Nah kalau solusinya melihat dari semua itu dengan kosmetik, stres, genetik dan semuanya, kira-kira apa sih dok yang bisa dibikin recap sedikit buat kepada pemirsa juga di rumah? Bagaimana sebenarnya si jerawat ini dan bagaimana mungkin ada pemirsa di rumah juga yang belum mendengarkan, biar lebih jelas dok, bisa jelaskan kepada pemirsa satu demi satu secara singkat. Tadi kan jerawat timbul karena faktor-faktor tertentu ya. Jadi solusinya untuk agar dia tidak terus-menerus timbul ya harus menghindari faktor-faktor penyebabnya. Jadi kita Faktor harus penyebab tahu. dihindari. Betul. Rajin membersihkan muka. Betul, saya setuju. Mengonsumsi buah-buahan, serat-serat buah seperti dan itu. sayur, oke. Istirahat yang cukup, olahraga teratur. Olahraga. Olahraganya dok. Yang terakhir kita kalau sudah olahraganya malas. Olahraga ini memang agak-agak susah buat kita-kita yang kesibukannya mungkin cukup padat. Apa sih dok? Biar bisa apa sih kaitannya sih dok? Gitu kan olahraga dengan Kok bisa nimbulin jerawat gitu ya? Gimana tuh dok? Kalau olahraga itu kan biasanya dikaitkan dengan kondisi tubuh yang fit ya. Biasanya orang yang sering berolahraga itu kan gampang mengontrol emosinya. Tadi Betul. berkaitannya sebenarnya dengan stres. Oke. Gitu. Ya, Jadi kalau udah mulai stres, jerawat biar nggak banyak, olahraga aja. Ya. Olahraga aja. Olahraga itu ternyata bisa menurunkan kadar stres ya dokter, dan jerawat juga akan menghilang. Oke, Susan, dengan melihat semua ini, ya kan, kamu ngerasa nggak sekarang apa masih kurang perawatan wajah atau sudah mulai cukup nih, paling cuma perlu nambahin sedikit-sedikit aja? Gimana kalau menurut kamu dari yang sudah kita berbincangan dengan Dokter Nisa? Enggak sih, kayaknya sih kalau untuk perawatan mungkin udah dijalanin gitu ya. Tapi yang benar-benar buat saya malas itu sebenarnya yang harus dirubah untuk lebih dijaga lagi, cuci mukanya yang bersih kalau mau tidur gitu, atau kalau makan buah itu emang kurang suka dok itu, jadi kurang suka. Dia jujur ya? emang kurang suka, dan olahraga emang kurang suka. Nah itu. Oke, jadi memang dengan kata lain sudah tahu bahwa yang kurang-kurang itu Iya, harus lebih harus ditingkatkan. harus. Dokter Nisa terima kasih sekali, dan juga Susan terima kasih sekali, dan pemirsa juga yang selalu setia menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20.30. Terima kasih juga yang sudah menelpon dan selalu setia menonton. Jangan lupa selalu menonton
nonton Kata Dokter setiap Minggu. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.